Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Tema kajian kita pada sore atau petang hari ini berkaitan dengan virus kelompok Al-Khawarij dan bagaimana penyembuhannya. Sekilas tentang kelompok Khawarij, ya. Mungkin kelompok Khawarij ini tidak terdengar namanya di kelompok-kelompok yang ada sekarang ini. Namun yakinilah kelompok teroris yang ada di tubuh kaum muslimin itu tidak lain tidak bukan adalah anak cucu dari kelompok Khawarij, atau mereka adalah titisan dari kelompok Khawarij yang terdahulu. Itu secara global gambarannya. Ya, intinya kajian kita ini mengenal tentang kelompok terorisme. Ya, sebetulnya kalau mau buat judul lebih tepat, ya, teroris dan bagaimana penanggulangannya. Karena kelompok Khawarij banyak orang nggak paham apa sih kelompok Khawarij itu. Cuma yang ada sekarang ini, ya, terutama juga di Probolinggo ini juga ada kelompok terorisnya. Jadi lebih tepat sebenarnya judulnya masalah penanggulangan ajaran kelompok teroris atau terorisme. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita ingin kembali dulu kepada sejarah Islam pertama kali di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasul diutus, kaum musyrikin jahiliyah dalam keadaan kegelapan kesyirikan mereka. Mereka berpecah belah. Mereka berperang antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Namun ketika Allah mengutus Rasulnya dengan membawa tauhid, dengan membawa sunnah, maka mereka pun bersatu yang masuk Islam, sebagaimana Allah gambarkan dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihabla jami'an wala tafarraqu, dan berpeganglah dengan tali Allah, dengan Al-Quran dan Sunnah, jangan kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dan ingatlah kalian wahai para sahabat, id kuntum a'da'an, dulu kalian
berpecah belah. Ingatlah kalian wahai para sahabat tentang nikmat Allah atas kalian ketika dulu kalian berpecah belah, berperang satu kabilah dengan kabilah yang lain sebelum kalian masuk Islam. Fa'alafa baina qulubikum, ketika kalian masuk Islam Allah satukan hati kalian. Ya, ini adalah nikmat Allah atas para sahabat Rasulullah SAW. Awal mula munculnya Islam, kaum muslimin bersatu. Mereka tidak mengenal Islam kecuali apa yang Rasul ajarkan. Islam pada waktu itu terang benderang, malamnya seperti siangnya, kata Rasul. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya. Tidaklah menyimpang dari Islam yang putih bersih itu kecuali akan binasa. Ini kata Rasul, Islam yang Rasul ajarkan kepada para sahabat putih bersih. Tidak ada asapnya, tidak ada debunya, tidak ada kotorannya, tidak ada yang menjadikan Islam samar-samar pada waktu awal kali Rasul mengajarkannya kepada para sahabat beliau. Islam ya satu, kaum muslimin yaitu, tidak ada yang lain. Tidak ada Islam ini, Islam itu, tidak ada kelompok ini, kelompok itu, tidak ada. Semuanya bersatu. Namun sunatullah al-kauniyah, namun takdir Allah kauniyah menghendaki dengan hikmah yang Allah inginkan. Setelah Rasul meninggal dunia, kata Rasul, wa man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti, kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Ini sunatullah kauniyah. Artinya sudah Allah takdirkan dalam Lauhul Mahfuz umat Islam akan terpecah belah. Dan meskipun demikian Allah tidak ridha dengan perpecahan, meskipun Allah mentakdirkan karena hikmah yang Allah kehendaki. Di antara hikmahnya untuk kita betul-betul kembali kepada Islam yang hak tersebut. Di antaranya kalau nggak ada kelompok sesat, kalau nggak ada kelompok teroris, mungkin kita nggak ngaji sekarang ini. Judulnya saja kelompok apa? Khawarij. Ini salah satu hikmah. Yang kita ketahui bahwasanya ada banyak hikmah di balik penciptaan kelompok-kelompok sesat itu. Kita yakini ini ciptaan Allah, ini takdir Allah, meskipun Allah tidak ridha dengan orang-orang yang sesat dan menyimpang tersebut. Ini namanya takdir kauniyah atau irada kauniyah. Pasti terjadi, namun tidak mesti Allah cintai dan tidak Allah cintai. Setelah Rasul meninggal dunia, mulai muncul perpecahan, khususnya di zaman Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan ini yang tadi kita sampaikan pada pagi hari di Pasuruan tentang awal munculnya fitnah, yaitu sepeninggal Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara tepatnya. Setelah Rasul meninggal dunia, ada kaum yang murtad diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, selesai, kemudian muncul Khalifah Umar bin Khattab. Beliau memperluas Islam sampai ke beberapa negeri, menaklukkan Romawi dan Persia. Kemudian setelah itu diganti oleh Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan. Muncullah para provokator dari orang-orang Yahudi yang masuk ke dalam agama Islam secara nifaq, kemudian memprovokasi orang-orang jahil, orang-orang awal untuk melengsarkan Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan. Muncullah pada waktu itu benih-benih kelompok Syiah Rafidhah dan kelompok Al-Khawarij. Kemudian mereka berkembang lagi di zaman Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi ini awal munculnya perpecahan dan awal munculnya kelompok-kelompok sesat. Yang paling utama adalah kelompok Syiah Rafidhah dan kelompok Khawarij. Dan kedua kelompok ini dalam sejarah selalu bergandengan. Dalam artian kalau ada Syiah muncul, kelompok Khawarij juga muncul. Dan itu juga terjadi di zaman kita sekarang ini. Ketika kelompok Syiah Rafidhah
diwakili oleh negara Iran yang agama resminya agama Syiah Rafidah, itu mengembangkan sayapnya di beberapa negara. Di Suriah mereka menjajah, di Yaman mereka menjajah, di Irak mereka menjajah, maka muncullah kelompok teroris ISIS. Ini adalah dua kelompok yang selalu membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Meskipun harus diyakini kelompok Syiah Rafidah yang paling jahat, yang paling sesat, bahkan yang kufur. Kelompok teroris ISIS itu masih di bawahnya kelompok Syiah Rafidah dari segi kesesatannya, dari segi apa? Kejahatannya. Namun sekarang pembahasan kita Khawarij, kita tinggalkan dulu kelompok Syiah Rafidah. Cuma jangan sampai kita terlena bahwasanya memang betul kelompok teroris itu kelompok yang sesat dan kelompok yang jahat. Kelompok yang sangat amat bengis terhadap kaum muslimin. Namun harus diyakini juga kelompok Syiah Rafidah mereka ini juga paling jahat di atas muka bumi ini. Ini pembahasannya butuh berhari-hari. Namun cukup diyakini ini dua kelompok pertama kali yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin, dan itu yang Rasul sabdakan, sataftariqu hadil ummah ala salasin wa sabina firqah kullu afinat illa wahidah. Umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Kata para sahabat, man ya Rasulullah, siapa yang selama itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini yang harus kita cari, yang harus kita pegang erat, ma ana alaihi wa ashabi. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in, Abdullah bin Mubarak seorang ulama tabi'in mengatakan, aslu isnataini wa sab'ina hawan arba'atu ahwa. Nenek moyang 72 kelompok yang sesat ada 4. Meskipun kata para ulama 72 ini bukan pembatasan. Ini menunjukkan akan banyaknya kelompok-kelompok sempalan di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau kita hitung di negeri kita ini luar biasa banyaknya, lebih dari itu semuanya. Cuma yakinilah bahwasanya mereka ini nenek moyangnya ada 4, kata Abdullah bin Mubarak, yaitu kelompok Syiah Rafidah, kelompok Khawarij, kemudian kelompok Al-Qadariyah yang mengingkari takdir, dan yang keempat kelompok Murji'ah yang mengatakan iman hanyalah ucapan dan keyakinan, amal perbuatan bukan termasuk bagian daripada al-iman. Kemudian sebab penamaan Khawarij itu dari kata-kata kharaja yakhruju. Mereka ini dinamakan Khawarij karena mereka ini senantiasa keluar dari pemimpin kaum muslimin. Kalau di awal munculnya mereka ini memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Seperti yang kita sampaikan tadi, berkembangnya mereka di zaman Ali bin Abi Thalib, ketika terjadinya persengketaan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Kemudian Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah mengadakan kesepakatan dengan mengutus 2 utusan para sahabat. Di antara pasukan Ali ada yang kontra dengan Ali dengan kebijakan tersebut. Mereka mengatakan Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Ali bin Abi Thalib berhukum kepada manusia, yaitu kepada 2 orang tadi yang bernegosiasi untuk berdamai. Kata mereka, Ali bin Abi Thalib itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau nggak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Itu vonis mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Maka pasukan Ali bin Abi Thalib yang ikut dalam pemikiran tadi, pemikiran Khawarij tadi, itu berpisah dari Ali bin Abi Thalib. Ada dalam riwayat mengatakan 6.000, ada mengatakan 16.000, ada yang mengatakan 24.000. Kalau kita ambil yang paling banyak, di antaranya 24.000 dari kelompok Khawarij, itu mereka memisahkan diri dari barisan Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka bermarkas di tempat namanya Nahrawan, di daerah dekat Kufah, atau ada yang mengatakan 2 mil dari Kufah di Irak sana. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengutus
Abdullah bin Abbas untuk mendebat mereka, menasihati mereka. Dengan seizin dari Allah, dengan taufik dari Allah, 20.000 dari mereka bertobat. Sisa berapa? 4.000. Ini yang bersikeras untuk memberontak. Kemudian betul mereka ingin memberontak. Kemudian mereka keluar dari markas mereka. Kata Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib sempat berkhutbah kepada mereka. Beliau mengatakan, la nabda'ukum bil qital hatta tuhditsu fasadan. Kami tidak akan memerangi kalian sampai kalian memulai merusak, membuat teror, membuat keonaran. Kami nggak mau memerangi kalian dulu sampai kalian membuat kerusakan, keonaran, membuat teror. Dan qadarullah, ketika mereka berjalan mau memberontak kepada Ali, mereka berpapasan dengan seorang sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, yang lagi berjalan bersama istrinya yang sedang hamil. Kemudian kelompok Khawarij menawannya, menahannya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Khawarij? Dibunuhlah seorang sahabat tadi, Abdullah bin Khabbab bin Arad, dibunuh. Kemudian sang istri mau dibunuh. Sang istri mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Namun mereka enggak pernah merasa takut kepada Allah. Dibunuh juga sang istri. Dan yang lebih kejam lagi, perutnya sang istri yang sedang hamil dirobek, diambil janinnya. Naudzubillah min dzalik. Itu dalam sejarah yang dikisahkan para ulama, di antara dalam kitab Bidayah wa Nihayah karangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ini kebengisan, kejahatan, kekejaman kelompok Khawarij sepanjang zaman. Maka jangan heran kalau mereka membunuh sekarang aparat keamanan atau siapapun yang mereka rasa kafir murtad, halal darahnya, mereka bunuh dengan cara apapun. Seperti kemarin di Makobrimob, mereka menyayat-nyayat anggota Brimob, meskipun sama-sama Muslim sebetulnya. Namun itulah sejarah yang terulang kembali. Kebiadaban kelompok teroris sepanjang zaman. Nenek moyangnya seperti itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib ketika mendengarkan Abdullah bin Khabbab dibunuh berserta istrinya, beliau pun mengutus pasukan untuk menghabisi kelompok Khawarij tersebut. Dihabisi semuanya, tidak disisakan sama sekali. Itu adalah sikap Ali bin Abi Thalib. Dan qadarullah, mereka membalas dendam kepada Ali bin Abi Thalib. Suatu saat Ali bin Abi Thalib ketika mau salat subuh, dihadang oleh beberapa kelompok Khawarij dan langsung disabetkan pedang oleh seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam, oleh Abdurrahman bin Muljam, sampai beliau meninggal dunia. Abdurrahman bin Muljam sebelum membunuh Ali bin Abi Thalib sempat membacakan ayat wa minan nasi man yashina sabatiga amardatillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya untuk Allah, berjihad di jalan Allah. Membunuh Ali bin Abi Thalib, dia niatkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini virusnya kelompok Khawarij. Apa itu? Tadi syiarnya yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir murtad. Kalau sudah murtad, halal darahnya. Apa yang dilakukan? Jihad. Itu syiar mereka. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, lalu halal darahnya jihad. Kalau dulu dengan sabetan pedang, sekarang dengan bom, entah bom rakitan atau bom petasan, yang penting membuat teror. Ini sekali lagi syiarnya mereka sepanjang zaman. Ini virusnya mereka. Seperti terjadi di negeri kita ini. Kenapa mereka dengan teganya membunuh aparat keamanan? Simpel. Karena presiden, negara, pemerintah tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir, DPR-nya, MPR-nya kafir, menteri-menterinya kafir, yang menjaga keamanan pemerintah, aparat keamanan juga apa? Mereka kafirkan karena loyal kepada pemimpin kaum muslimin, kata mereka, yang mereka namakan dengan taghut. Kalau ada dai atau siapapun ngomong pemimpin kita, pemimpin kita taghut, ini ciri-ciri apa? Khawarij. Ini virus-virus apa? Al-Khawarij.
Maka hati-hati. Ali bin Abi Thalib saja mereka kafirkan dengan alasan tidak berhukum dengan hukum Allah hanya gara-gara tadi mengutus utusan untuk berdamai. Ketika itu Abdullah bin Abbas membantah syubhat mereka. Abdullah bin Abbas mengatakan, jangankan masalah perdamaian di antara kaum muslimin, perdamaian antara suami istri yang sedang cekcok, Allah mensyariatkan mengutus utusan dari pihak laki-laki, pihak perempuan. Allah mengatakan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Apabila kalian takut terjadinya perceraian, maka utuslah utusan dari pihak laki-laki, suami dan pihak perempuan untuk berdamai, untuk bermusyawarah. Bagaimana enaknya? Kata Abdullah bin Abbas, kalau masalah rumah tangga saja boleh mengutus juru damai, apalagi yang berkaitan dengan apa? Perang antara dua kelompok kaum muslimin, yaitu Ali dan Muawiyah. Baru mereka apa? Sadar, ngeh istilahnya, Itulah salah satu ciri kelompok Al-Khawarij, sumbu pendek, Akalnya apa? Pendek, bodoh, tidak berpikir panjang. Ini sekilas tentang sejarah kelompok Al-Khawarij. Kemudian kita ingin menyampaikan hadis dari Rasul tentang kelompok Khawarij. Minta tolong. Banyak kata para ulama hadis-hadis yang berkaitan dengan kelompok Khawarij dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kita mau sampaikan beberapa riwayat tersebut. Jazakallah. Yang pertama hadis diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dari Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, saya khruju qaumun fi akhir zaman ahdathul asnan sufahaul ahlam yaqrauna min khairil qalil bariyah la yujawizu imanuhum hanajirahum. Kata Rasul, akan muncul di akhir zaman nanti sekelompok orang yang masih muda belia, namun pendek akalnya, bodoh. Mereka rajin membaca Al-Quran, namun tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Kata para ulama, membaca Al-Quran namun tidak paham isi Al-Quran, atau alias gagal paham tentang isi Al-Quran, salah mentafsirkan Al-Quran. Itu sumber kesesatan mereka. Di antaranya surat Al-Maidah 44 yang senantiasa menjadi senjata mereka untuk mengkafirkan pemimpin kaum muslimin atau kaum muslimin secara umum, yaitu ayat yang berbunyi wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Itu selalu mereka dengungkan. Beberapa saat yang lalu ketika ada penggerbekan, kalau nggak salah di sini atau tempat lain, teroris ketangkap, didapatkan buku judulnya Kafir Tanpa Sadar. Di dalam buku itu dulu pernah kita kritik, pernah kita bantah. Buku itu salah satu referensi kelompok Khawarij di zaman ini. Mereka mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir dengan dalil Al-Maidah 44, mulai dari presidennya, DPR, MPR-nya, menterinya, aparat keamanannya yang ikut milih, juga semua mereka kafirkan dengan dalil Al-Maidah 44. Padahal seorang sahabat Rasul yang merupakan ahli tafsir Al-Quran dari kalangan sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ayat itu faulaika humul kafirun, mereka kafir. Kata Abdullah bin Abbas, kufrun la yanqulu anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Jelas-jelas ini membantah statement kelompok teroris tersebut.
Ya, dan ini dipakai oleh para ulama ahli sunnah sepanjang zaman, bahwasanya tidak semua yang berhukum dengan selain hukum Allah dikatakan langsung apa? Kafir, murtad. Ya, ini sekali lagi salah satu virusnya kelompok Khawarij. Syubhanya Khawarij kata para ulama salah memahami Al-Maidah ayat yang ke-44. Ya, di antaranya di dalam buku tadi yang kita sebutkan itu jelas pengkafiran terhadap yang tidak berhukum dengan hukum Allah dengan dalil Al-Maidah 44. Ya, naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata Rasul, mereka rajin membaca Al-Qur'an namun mereka ini tidak paham isi Al-Qur'an atau salah memahami Al-Qur'an. Kemudian kata Rasul, yamrukuna minad-din kama yamrukum as-sahmu minar ramiyah. Mereka ini keluar dari agama Islam, menyimpang dari agama Islam seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Mereka ekstrim, ya. Mereka kata Ali bin Abi Thalib tidak kafir, kelompok Khawarij tidak kafir. Mereka tersesat, mereka menyimpang, mereka ekstrim, ya, seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Kemudian kata Rasul, fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Kalau kalian, yang dimaksud di sini para pemimpin kaum muslimin, aparat keamanan, ya, kalau kalian bertemu dengan mereka dalam keadaan mereka membuat keonaran, apalagi sampai membunuh, kata Rasul, faqtuluhum, bunuh mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Karena dalam pembunuhan mereka ada pahala bagi yang membunuh mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, jangan dengarkan ham, ya. Ham yujibul ham. Itu kata orang Arab demikian, ya. Bahwasanya Rasul memerintahkan membunuh kelompok Khawarij yang sekarang diwali kelompok teroris kalau mereka membuat apa? Keonaran, dan itu dipraktikkan oleh Ali bin Abi Thalib tadi. Kalau mereka sudah membuat onar, sikat habis. Ya, ini adalah apa? Fatwa dari Rasulullah SAW. Siapa yang berhak membunuh? Pemimpin kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, atau aparat keamanan yang diperintahkan untuk memerangi mereka. Ya, ini hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian hadis yang kedua, Rasul SAW pernah mensifati mereka kelompok Khawarij. Rasul mengatakan kepada para sahabat, ya, yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihi wa siyamahu ma'a siyamihi. Kalian atau salah satu dari kalian, wahai para sahabat, itu merasa sedikit salatnya, puasanya jika dibandingkan dengan salat dan puasanya kelompok Khawarij. Artinya kelompok Khawarij di zaman Rasul itu ahli ibadah, luar biasa ibadahnya. Jangankan dibandingkan dengan kita sekarang ini, ya, kalau kita nggak ada apa-apanya, sahabat saja nggak ada apa-apanya dalam segi kuantitas sholat dan puasanya, ya, banyak sholat dan puasanya. Sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika mendebat, menasihati, berdialog dengan mereka di markas mereka, kata Abdullah bin Abbas, ma ra'aitu qauman asyadda ijtihadan minhum. Aku belum pernah melihat sekelompok orang yang rajin ibadah dibandingkan kelompok Khawarij. Ya. Kemudian kata beliau, aku melihat wajah mereka pucat karena banyak sholat malam. Ya, kalau kita mungkin pucat karena nobar tadi malam. Ya, kalau mereka luar biasa ibadahnya. Sahabat saja kalah dari segi apa? Kuantitasnya, bukan kualitasnya. Ya, kuantitas ibadah mereka luar biasa. Bahkan kata Abdullah bin Abbas, ya, istilahnya jidatnya itu ngapal lah sudah. Lututnya itu ngapal karena banyak rukuk, banyak sujud. Ya. Intinya apa? Mereka ini ahli ibadah. Cuma tadi, ya, mereka ekstrim. Mereka apa? Berlebihan dalam ibadah. Ya. Oleh karena itulah kata Al-Imam Al-Ajurri dalam kitab Asy-Syari'ah, kata beliau, la tahtar bi kasrati salatihim wa siyamihim
wa qiraatihim madama madhabal khawarij. Jangan tertipu dengan banyaknya salat mereka, puasa mereka, bacaan Al-Qur'an mereka, ataupun indahnya retorika mereka selama madhabnya, selama manhajnya manhaj khawarij. Makanya ukuran kita menilai orang itu ahli sunnah atau tidak bukan retorika yang indah. Kita menimba ilmu agama dari seorang ustadz bukan karena indahnya gaya bahasanya atau karena kuat hafalannya, tidak, namun lihat akidah dan manhajnya tadi. Apalah artinya kuatnya hafalan, apalah artinya banyaknya ibadah, kata Imam Al-Ajurri, kalau manhajnya manhaj apa? Al-Khawarij. Antum kalau memperhatikan biografinya tokoh teroris negeri kita ini, luar biasa hafal Al-Quran, bahkan dikatakan hafal Bulughul Maram, ahli ibadah, namun manhajnya manhaj apa? Al-Khawarij. Maka jangan tertipu dengan apa? Kuat hafalannya, hafal nomor-nomor ayat, hafal apa kanan kiri sebelah kanan dan sebagainya. Jangan tertipu, Kalau selama apa? Manhajnya manhaj alil bidah, maka barometer kita belajar ilmu agama, lihat akidahnya, manhajnya, lihat keilmuannya, bukan dari tadi. Kemudian hadis yang ketiga tentang kelompok Khawarij ini, Rasul mengatakan, ini dalam Sunan Abi Dawud, Rasul SAW bersabda, hum syarul khalqi wal khaliqah. Mereka kelompok Khawarij itu makhluk yang paling jelek, Hum syarul khalqi wal khaliqah. Mereka manusia yang paling jelek, yang paling jahat, yang paling buruk. Tuba liman qatalahum au qatalu. Sungguh beruntung, kata Rasul, yang membunuh mereka atau yang dibunuh oleh mereka. Ini kabar gembira dari Rasulullah SAW. Artinya apa? Kita nggak boleh takut dengan mereka. Kalaupun dibunuh oleh mereka, Rasul memberikan kabar gembira, tuba, keberuntungan. Dalam tafsir ulama tentang apa arti tuba, seperti tuba lil ghuraba, sungguh beruntung orang yang terasing, tuba. Ada yang mengatakan tuba syajaratun fil jannah, pohon di surga. Artinya pahala yang menanti orang yang dibunuh oleh kelompok Khawarij, tentunya dari kaum muslimin, itu adalah apa? Pohon di surga. Artinya sekali lagi, tidak perlu kita takut dengan mereka. Tuba liman qatalu wa qatalu. Sungguh beruntung yang membunuh kelompok Khawarij, atau yang merupakan anak cucu mereka, yang merupakan titisan mereka dari kelompok teroris. Kata Rasul, tuba liman qatalahum au qatalu, atau yang dibunuh oleh mereka. Karena pembunuhan mereka ini bukan suatu penghinaan. Buktinya apa? Ali bin Abi Thalib, manusia yang mulia di zamannya, menantunya Rasul, dibunuh oleh mereka. Artinya kita nggak perlu takut, Artinya sekali lagi harus kita apa? Tegar menghadapi kelompok Al-Khawarij yang kata Rasul mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Kemudian kata Rasul dalam terusan hadis tadi, yad'una ila kitabillah wa laysu minhum fi syai'. Mereka ini menyeru manusia kepada Al-Qur'an, mereka ini selalu menyeru kepada Al-Qur'an. Namun mereka tidak paham Al-Quran. Ini seperti yang Rasul sabdakan tadi, la yujawizu hanajirahum. Iman mereka, bacaan Al-Quran mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Ini ciri kelompok Al-Khawarij. Kemudian hadis yang keempat, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Rasul mengatakan, la yazaluna yakhrujun hatta yakhruja akhiruhum ma'ad dajjal. Senantiasa kelompok Khawarij, kelompok teroris itu akan senantiasa muncul. Dan yang terakhir dari kelompok Khawarij
itu muncul bersama Dajjal. Dalam barisan Dajjal mereka akan muncul di akhir zaman. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan kata Rasul dalam riwayat yang lain, kullama dhahar kuti'. Ketika mereka muncul akan diputus. Dan terus akan muncul diputus, tapi mereka terus akan bermunculan. Maka jangan merasa tenang. Oh, sekarang sudah enggak ada, bom meledak lagi. Ya kita nggak berharap, naudzubillah min dzalik. Cuma harus kita yakini mereka itu terus akan bermunculan kapanpun dan dimanapun. Ya, tapi di negeri kita ini, bom Bali 1, ada bom Bali 2, ada bom Tanrin, ada bom Surabaya. Probolinggo belum ya? Semoga enggak. Intinya harus ada kewaspadaan dari semua pihak, baik dari pemerintah, kaum muslimin. Dan jangan pernah ada dukungan kepada mereka sama sekali. Jangan pernah ada simpati kepada mereka sama sekali. Wah, kasihan ya, masa ditangkap kan punya anak dan istri. Oh, belum kena bomnya. Ini kalau kena bomnya baru apa? Tahu rasa bagaimana kejamnya mereka. Terkadang ada orang-orang yang buta mata hatinya. Sudah jelas mereka berbuat kekejaman, berbuat keonaran, kok masih dikasihani. Kalau dikasihani dalam artian dinasehati, tidak ada masalah. Cuma menyalahkan pemerintah, namun mendukung kelompok-kelompok tersebut. Apalagi ada dai yang luar biasa kerasnya, ISIS hanyalah kambing hitam, ini negara taghut. Nggak taunya, mohon maaf, saya anak bangsa. Ini banjinya Khawarij. Naudzubillah min dzalik. Ini pemikiran kelompok Khawarij yang menyebar tengah-tengah kaum muslimin. Jelas sekali kalau orang-orang seperti itu adalah kelompok Al-Khawarij. Meskipun minta maaf hanya istilah orang Jawa, abang-abang lambe, basa-basi, namun tetap pemikirannya seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Intinya sekali lagi, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa hadis tentang kelompok Al-Khawarij. Dari sejarah tadi dan dari hadis-hadis tadi itu ada beberapa faedah. Ini juga cara penyembuhannya dan sekaligus menyibak sumber kesesatan kelompok Khawarij. Apa sumber? Yang pertama faedahnya tentang apa sumber kesesatan kelompok Khawarij. Rasul sudah menyatakan tadi, mereka ini membawa ayat-ayat Al-Quran bukan pada tempatnya. Mereka salah mentafsirkan Al-Quran, terutama ayat-ayat tentang jihad, ayat-ayat tentang masalah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka salah memahami konsep jihad, salah memahami ayat-ayat tentang masalah tadi. Wa man lam yakum bima anzala fa ulaika humul kafirun, sudah kita jelaskan. Itu senjata mereka, virus mereka, syubhat mereka, salah memahami Al-Maidah 44. Sedangkan tafsir ulama Ahlussunnah sepakat mengatakan tidak semua yang berhukum dengan selain hukum Allah dikatakan kafir. Abdullah bin Abbas mengatakan itu kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Atau bin Abi Rabah, para ulama tabi'in mengatakan kufrun duna kufrin, kufur kecil. Intinya ini membantah kelompok teroris. Demikian pula tentang masalah jihad. Mereka ini jihadnya jihad yang palsu, jihad yang bid'ah. Ini ada ucapan yang indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang jihadnya kelompok Khawarij. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Radd 'al-Akhnai, beliau mengatakan wal kitabu wa sunnah mamlu'ani bil amr bil jihad wa dzikri fadilatihi. Al-Quran dan sunnah itu penuh dengan perintah untuk berjihad dan disebutkan keutamaan-keutamaan jihad. Lakin yajib an yu'raf al jihadu syar'i alladhi amara Allah bihi wa rasuluhu minal jihadil bid'i jihadi ahli dhalal alladzina yujahiduna fi ta'ati syaitan wa hum yadhunnun annahum yujahiduna fi ta'atir rahman. Akan tetapi wajib dibedakan mana jihad yang syar'i yang Allah perintahkan dan diperintahkan Rasul untuk melakukannya,
dengan jihad yang bid'ah, yaitu jihadnya kelompok-kelompok sesat yang mereka berjihad sebetulnya di jalan syaitan, sedangkan mereka mengira mereka berjihad di jalan Allah Ar-Rahman. Kajihadi alil bidah wal ahwa kal khawarij, seperti jihadnya kelompok alil bid'ah yaitu al khawarij. Ya, harus diyakini jihad ada dua, jihad yang syar'i dan jihad yang apa? Bid'i. Ya, bagaimana mungkin bisa dikatakan jihad yang benar membunuh Ali bin Abi Thalib? Naudzubillah min dalik. Seperti sekarang juga bagaimana dikatakan membunuh aparat keamanan yang mereka muslimin. Sedangkan Allah mengatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adzaban adzima. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka baginya neraka jahanam. Dia kekal selama-lamanya di dalamnya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, Allah menyediakan siksa yang pedih baginya. Ya. Ini ancaman bagi yang membunuh orang mukmin siapapun, apalagi aparat keamanan. Bagaimana mungkin dikatakan jihad yang syar'i membunuh orang kafir yang tidak layak dibunuh? Karena dalam Islam tidak semua orang kafir berhak dibunuh. Di antaranya orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, atau orang kafir yang dari negara kafir yang tidak ada peperangan di antara mereka dengan kaum muslimin, yang dinamakan dengan kafir muahad. Rasul mengatakan man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir muahad, dia tidak bisa mencium bau surga. Hadis riwayat Bukhari. Jangankan ketemu bidadari, mencium bau surga saja apa? Diharamkan. Naudzubillah min dalik. Bagaimana dikatakan jihad yang benar? Sedangkan mereka membunuh diri mereka sendiri, alias bom bunuh diri tadi. Sedangkan Rasul mengatakan man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu, entah dengan pistol, dengan pedang, dengan pisau, atau dengan bom, atau dengan makan pentol bakso misalnya, mungkin 1000 mati. Kata Rasul, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, maka dia akan diazab dengan sesuatu itu di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana dikatakan jihad? Membunuh anak sendiri. Seperti di Surabaya kemarin sebelum Ramadan, bagaimana anaknya yang masih ABG usia 6 tahun, yang masih kecil, yang belum balik 9 tahun, dijadikan apa? Bomber. Dibunuh otomatis oleh apa? Orang tuanya sendiri. Sedangkan Rasul ketika mengutus pasukan perang, ini jelas-jelas di medan pertempuran, jelas-jelas di medan perang memerangi orang kafir muharib, Rasul berwasiat wala taqtulu walida, jangan membunuh anak kecil. Ini anaknya orang kafir saja di medan pertempuran diharamkan dibunuh. Kok ini membunuh apa? Anaknya sendiri. Ini sudah apa? Gila kuadrat. Naudzubillah min dzalik. Inilah kalau sudah apa? Kesesatan merasuk. Makanya banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah akidah dan manhaj salafus saleh. Ini yang mahal dalam kehidupan kita. Pertahankan. Jangan pernah apa? Menyimpang sama sekali. Kalau tidak, naudzubillah min dzalik. Karena jangan pernah menjamin kita terus akan seperti ini, karena buktinya banyak yang dulunya ngaji seperti kita, namun apa? Ikut ajaran mereka. Tokoh teroris negeri kita ini salah satunya apa? Pernah merasakan kajian sunnah, namun karena tidak mau bersyukur, masih mencicipi ajaran yang lain. Allah mengatakan falamazagu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, semakin Allah palingkan. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sumber kesesatan mereka yang paling utama salah mentafsirkan Al-Qur'anul Karim, salah mentafsirkan ayat-ayat tentang al-jihad, Dan ini juga yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, kata Imam Bukhari, Abdullah bin Umar meyakini kelompok Khawarij adalah sejelek-jelek makhluk.
Intalaku ila ayatin nazal fil kufar wa ja'aluha 'alal mu'minin. Kata Abdullah bin Umar, mereka ini suka membawa ayat-ayat yang berkaitan dengan orang kafir namun diterapkan kepada kaum muslimin. Ya, itu ciri mereka secara umum. Dimanapun dan kapanpun salah memahami ayat-ayat Al-Quran Karim. Dan ini juga yang diucapkan oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan wahal kharajatil khawarij wa rafratil rawafid wa tazatil mu'tazilah wa aftaraqatil ummah ila sintaini wa sabina millah illa bita'wilil fasid. Tidaklah kelompok khawarij, kelompok teroris itu memberontak. Tidaklah kelompok Syiah menolak kekhalifahan Abu Bakar wa Umar. Tidaklah kelompok Mu'tazilah menyimpang. Tidaklah kelompok umat Islam terpecah menjadi 72 kelompok, kecuali sebab utamanya at-ta'wil fasid, salah mentafsirkan Al-Qur'anul Karim. Itu virus utamanya kelompok Al-Khawarij. Dari sini maka kalau kita sudah tahu virusnya, tahu apa sebabnya mereka tersesat, kita akan tahu apa obatnya, apa solusinya. Solusinya tidak lain tidak bukan yaitu tadi memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dalam semua bidang agama. Kita ingat mungkin kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ketika berdialog dengan kelompok Khawarij, beliau pernah berkata, ini muqaddimah ucapan Abdullah bin Abbas ketika berdialog dengan kelompok Khawarij. Kata beliau, ataitukum min indi sahabati Rasul sallallahu alaihi wasallam minal muhajirin wal ansar. Aku datang dari sisi atau aku datang sebagai utusan para sahabat Rasul SAW dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar. Wa fihim nazatil Quran. Kepada mereka lah Allah menurunkan Al-Quran. Wahum a'lam bil wahyi minkum. Dan mereka lebih paham isi Al-Quran dibandingkan kalian. Ini sebagai apa? Solusi. Kalau kalian mau selamat, ikuti pemahaman siapa? Para sahabat dalam mentafsirkan Al-Quran. Karena mereka yang paling paham tentang Al-Quran. Karena mereka yang langsung belajar Al-Quran tafsirnya kepada Rasulullah SAW. Maka solusinya, kalau kita tidak mau terjerumus ke dalam virus pemikiran kelompok Khawarij, kembali kepada pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam semua bidang agama itu, terutama dalam masalah tadi Al-Maidah 44, kemudian ayat-ayat tentang masalah jihad dan lain seterusnya. Kemudian solusi yang kedua, obat yang kedua yaitu kembali kepada para ulama ahli sunnah wal jamaah yang betul-betul ahli sunnah, yang betul-betul ulama, bukan jahil namun ngelama. Yang pertama, kita menimba ilmu dari ulama atau yang berilmu, yang berkompeten dalam bidang ilmu agama dan di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah yang asli, bukan yang imitasi, bukan yang KW. Ini harus diterapkan dalam kehidupan kita. Jangan sembarangan belajar ilmu agama. Kalau keliru, kata Rasul, du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Akan ada dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Barang siapa mengikuti ajakan mereka, mereka akan menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Kisah Abdullah bin Abbas itu yang kita sampaikan tadi. Beliau yang menasihati kelompok Khawarij, dan dengan hidayah taufik dari Allah, seizin dari Allah, mereka 20.000 bertobat. Artinya apa? Dengan mereka mau mendengarkan nasihat ulama yang betul-betul ulama al-sunnah, maka mereka selamat dari pemikiran apa? Kelompok al-Khawarij. Sampai mereka bertobat dan tidak mau memberontak.
Karena inilah juga yang merupakan sumber kesesatan kelompok teroris, ya. Ada seorang kelompok teroris, ya, dari kelompok ISIS, ya, kelompok ISIS yang di Irak sana. Ada seorang dari mereka pernah membuat statement, ya, membuat doktrin kepada pengikutnya di seluruh dunia, mengatakan ikra'u ayatil jihad, bacalah ayat-ayat tentang jihad, ya. Utrukul ulama, tinggalkan ulama, ya. Karena apa? Kata mereka, ulama, ya, tidak bisa jadikan referensi karena dituduh ulama itu ulama pemerintah, ulama taghut. Maka mereka apa? Belajar sendiri. Maka apa yang terjadi? Inilah kelompok teroris ISIS dengan kekejaman dan kebiadaban mereka. Kenapa? Tidak rujuk kepada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka solusi, ya, dari pemikiran kelompok Khawarij, kelompok teroris, kembali kepada para ulama ar-rabbaniyin. Contoh di zaman ini, contohnya, ya, yang besar-besar di antaranya Syekh Shalih bin Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ya, kemudian juga yang di bawah mereka seperti Syekh Ali bin Hasan, ya, atau, ya, ulama-ulama yang ada di negeri Syam atau di negeri, ya, Saudi Arabia atau yang lainnya dari ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, ya. Kemudian ini solusi bagi pemerintah, pemimpin, bahwasanya menanggulangi terorisme itu harus dengan dua cara yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Apa itu? Yaitu tadi mengutus ulama untuk menasihati kelompok teroris, ya, apalagi yang di penjara-penjara, ya. Tidak cukup mereka di penjara. Karena ini masalah apa? Keyakinan, ya. Ini masalah akidah mereka. Nggak bisa hanya di apa? Ya, dikurung, ditahan, bahkan, ya, seperti yang sudah dimaklumi, ketika kumpul dengan yang lebih ekstrim lagi, jadilah mereka apa? Tambah parah lagi, ya. Bahkan yang awam saya terpengaruh, ya. Maka butuh apa? Diutus. Seperti di negara Saudi Arabia itu ada istilahnya tim khusus dari kalangan para ulama masyayikh yang, ya, menangani mereka, ya. Ininya kayak dokter, ya, ada psikiater itu menangani mereka, dialog, berdialog dengan mereka, mengeluarkan syubhat-syubhat mereka, kemudian mereka apa? Bantah, mereka jawab, mereka luruskan, ya. Ini adalah apa? Solusi untuk menghadapi kelompok teroris yang dilakukan oleh pemerintah kaum muslimin, seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Sebelum beliau memerangi, diutus dulu, dinasihati dulu, didebat dulu. Namun, ya, ini sekali lagi butuh ulama yang mumpuni dalam bidangnya, ya. Kalau di Saudi Arabia, alhamdulillah banyak. Kalau di negeri kita ini krisis, ya. Buktinya apa? Berapa saat yang lalu BNPT, ya, masih mengimpor ulama dari luar Indonesia. Alhamdulillah di antaranya yang datangkan untuk menasihati terpidana teroris adalah Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi. Meskipun tentunya kurang maksimal, karena apa? Mendatangkan beliau tidak semudah yang dibayangkan, karena beliau juga banyak kesibukan, Namun intinya ini solusi yang ada dan dipraktekkan oleh Ali bin Abi Thalib, menanggulangi mereka dengan apa? Mengutus ulama yang betul-betul mumpuni dalam bidangnya. Karena nggak semua yang dikatakan ulama bisa apa? Menangani mereka ini, butuh ilmu yang mumpuni, khusus menghadapi syubhat-syubhat mereka. Kemudian solusi juga bagi pemerintah, yaitu tadi yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau nggak bisa dinasihati, nggak bisa dikembalikan kepada kebenaran dengan ilmu, maka dengan apa? Senjata, diperangi, Dan alhamdulillah negara kita sudah melakukan dua hal tersebut, meskipun yang tadi pertama, masalah mendatangkan ulama, mengutus ulama ini sangat amat kurang. Cuma semoga di hari-hari yang akan datang bisa dilakukan hal tersebut. Adapun dengan militer tentunya sudah banyak dilakukan. Intinya ini secara global solusi obat dari apa?
penyakit kelompok Al-Khawarij ya, secara global. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, kembali kepada ulama rabbaniyin ya, kemudian ya bagi pemerintah untuk mengutus para ulama mengobati mereka, menasihati mereka terutama di penjara-penjara itu, dan ya kalau tidak bisa dengan ya militer, dengan apa? Senjata. Ya, ini secara global yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebetulnya masih panjang, namun karena kita tadi sudah dikasih warning sampai 4:30, ini pun sudah lebih ya lebih 5, atau kalau di sini lebih 3 menit. Ya, ini gimana? Hadiah, door prize-nya kasih langsung satu-satu gini atau gimana? Tanya jawab atau gimana? Kasih pertanyaan. Ya. Siapa yang mau hadiah? Angkat tangan dulu. Siapa ya? Ya, siap. Tolong sebutkan siapa pembunuh Ali bin Abi Thalib dari kelompok Khawarij. Masya Allah. Pilih Pak, mau buku, siwak atau apa ini? Air putih? Nggak boleh punya bukannya saya ini. Insyaallah. Afwan. Ya, siapa yang mau lagi hadiah? Angkat tangan. Ya. Tolong sebutkan ya surat Al-Maidah 44. Apa yang dimaksud dengan kafir di situ? Kufrun duna kufrin. Masya Allah, ini golongan yang selamat. Insya Allah semoga selamat di dunia wal akhirah. Ya, ada lagi. Gampang kok, jangan takut, angkat tangan. Nah, ini gimana nih? Ada tulisan akhwat, gimana baginya nih? Gak bisa kita. Oh ya, ini khusus untuk akhwat ya. Untuk akhwat ada 2 pertanyaan. Silakan yang bisa menjawab langsung tulis di kertas dan segera diberikan ya di bawah tabir itu ya. Tolong yang bisa menjawab langsung ditulis di kertas, diberikan di depan. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 4 nenek moyang kelompok sesat. Itu yang pertama ya. Sebutkan 4 nenek moyang kelompok sesat. Yang bisa bagi akhwat segera menjawab. Yang kedua yang bisa menjawab ya segera tulis. Pertanyaannya, sebutkan 3 ya solusi penyembuhan penyakit kelompok Khawarij. Ya. Yang kedua, tolong ditulis namanya ya, biar kita tahu siapa yang bisa menjawab itu. Ya, yang kedua pertanyaannya, sebutkan 3 solusi atau obat bagi penyakit kelompok Khawarij. Masya Allah, langsung cepat ini. Ya, ini yang menjawab nggak ada namanya, Syiah Khawarij Al-Qadariyah. Ini gimana ini? Double jawabannya. Dua-duanya dapat atau gimana? Sama jawabannya. Pakai siwak aja ya, siwak ya. Iya, enggak apa-apa. Ini yang menjawab sudah kadung menjawab, ya penghargaan bagi menjawab tolong dikasihkan. Ini yang menjawab 2 kertas ini dapat semua hadiah, ya. Masih banyak hadiahnya, enggak apa-apa sudah. Ini enggak apa-apa kasihkan akhwat ya, enggak apa ya. Iya, sudah ikhwannya sudah dapat. Ya, kalau ada yang pertanyaan silakan kasih lembaran kertas. Kalau antum mau bertanya, kalau enggak alhamdulillah. Oh, ini jawabnya double. Pertanyaan pertama dijawab, pertanyaan kedua dijawab juga. Luar biasa. Dapat iya. Hah? Nah, tangan-tangan. Tangan-tangan. Kayak artis aja. Ya. Jazakallah khair. Ya, kita ganti dengan pertanyaan yang sudah masuk. Bolehkah bagi salafiyin untuk bekerja sama dalam satu barisan dengan kelompok Haroki, Sufi, Ikhwani dengan membentuk aliansi anti Syiah dalam rangka menghadapi bahaya Syiah? Jazakallahu khairan.
Ahlussunnah wal Jamaah ya melarang untuk kita bermajlis dengan ahlul bidah ya. Abdullah bin Abbas mengatakan la tujalisuhum, jangan duduk bersama mereka ya. Fa inna mujalasatahum mumridatul lil qulub, karena duduk bersama mereka itu membawa penyakit bagi hati ya. Ini sekali lagi adalah manhaj salaf dan akidah salaf. Dan ini adalah apa? Ya, sekali lagi salah satu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ya bisa bersendiri biidznillah ya untuk membantah kelompok Syiah. Ngapain kita apa? Bersatu dengan mereka yang juga banyak memiliki apa? Kesesatan-kesesatan. Ya. Dan kemarin di daurah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau sempat ya ditanya tentang masalah ini dan beliau menjawab Ahlussunnah wal Jamaah harus ya punya jati diri sendiri. Tidak perlu apa? Bergabung dengan mereka. Ini adalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ya. Bagaimana jika ada orang yang jelas-jelas mereka termasuk kelompok Khawarij dari segi ciri-ciri mereka, tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka termasuk Khawarij? Ya nggak mungkin sadar, namanya ahlul bid'ah ya, sebagaimana kata Allah dalam surat Al-Kahfi 103-104, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang-orang yang sesat dalam kehidupan di dunia, namun mereka mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Sesat namun merasa apa? Baik. Itu salah satunya kata Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, ayat ini ditujukan kepada kelompok Khawarij. Sesat namun mereka enggak sadar. Ya. Mereka apa? Tersesat namun mereka apa? Mengira mereka di atas kebenaran. Menganggap bom bunuh diri yang mereka lakukan jihad. Padahal sekali lagi itu bom yang membinasakan mereka, yang bisa apa? Mengantarkan kepada adab di dunia wal akhirah. Naudzubillah min dzalik. Apakah jika mereka dibunuh atau kita yang membunuh tidak berdosa? Kalau mereka sudah dikasih warning sudah, apalagi jelas perbuatan teroris yang ada di negeri kita adalah kelompok Khawarij. Mereka sadar sebetulnya harus mereka apa? Introspeksi diri untuk sadar. Namun kalau mereka terus berulah maka tidak berdosa bagi aparat keamanan untuk memerangi mereka, sebagaimana kata Rasul, fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Jika kalian berjumpa dengan mereka, bunuh mereka. Fa inna fi qatlihim ajran. Bahkan kata Rasul, ada pahala. Namun bagi siapa yang membunuh yang berwenang, pihak berwenang, pihak yang berwajib, bukan semua orang. Apakah Khawarij masuk surga? Apakah masalah saja masuk surga? Seperti kata Rasul, kullu afinnar, semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu kata Rasul, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti Rasul dan para sahabat ar-Rasul, itu yang dijamin masuk surga. Meskipun Ahlussunnah punya keyakinan tidak boleh kita menvonis orang perorangannya apa? Langsung masuk neraka. Si fulan yang kemarin ikut bom bunuh diri pasti masuk neraka, tidak boleh. Namun kita menghukumi secara umum kelompok Khawarij. Kata Rasul dalam hadis yang sahih, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasul mengatakan al-khawariju kilabu ahli nar. Kelompok Khawarij anjing-anjing neraka. Ini Rasul yang mengatakan. Rasul yang menvonis, bukan kita. Kita yakini demikian. Ini hukum secara umum. Adapun si fulan, si B, si C, enggak boleh kita menvonisnya apa? Langsung masuk neraka. Urusan akhirat kita serahkan kepada Allah. Dalam person-person secara umum boleh kita menvonis sebagaimana Rasul menvonis tadi. Kelompok Khawarij masuk neraka. Rasul yang mengatakan. Namun orang perorangannya kita apa? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak gegabah ngurusi masalah akhirat. Akhirat kita nggak tahu, ini masalah gaib. Kecuali kalau ada nas yang khusus tentangnya.
Hal kecil apa yang kita bisa ketahui bahwa orang yang kita temui teman kita adalah ahlu sunnah atau bukan? Kalau dari segi dohir hampir semua serupa. Dari misalnya sikap dia kepada pemimpin kaum muslimin. Kalau ada mengatakan, pemimpin kita sekarang ini kita layak dikudeta, layak untuk dilengserkan, ini nggak sah jadi pemimpin. Ini ciri kelompok Khawarij. Ini bukan kata saya, namun kata Imam Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan, faman kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fahuwa kharijiyun. Barang siapa yang keluar dari kepemimpinan pemimpin muslim, baik dengan senjata atau dengan pemikiran, maka dia adalah kelompok Khawarij, fahuwa kharijiyun. Dia anggotanya kelompok Khawarij, meskipun nggak punya kartu anggota. Yang penting apa? Punya pemikiran seperti itu, namanya Khawarij. Kata siapa? Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Tentang kelompok Hizbut Tahrir, kata Syekh Albani rahimahullah, Hizbut Tahrir itu adalah Mu'tazilah judud, kelompok Mu'tazilah kontemporer. Mereka lebih mengandalkan akal daripada Al-Quran dan Sunnah. Di antara kesesatan mereka yaitu mereka tidak meyakini, tidak menggunakan hadis ahad, tidak mempercayai hadis ahad dalam masalah akidah. Hadis ahad itu hadis yang tidak banyak periwayatannya, yang kata mereka itu tidak membawa kepada ilmu, hanya kepada keraguan, maka tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah akidah. Mereka juga mengingkari adab kubur. Tokoh mereka atau pemimpin mereka, Taqiyuddin Nabhani, mengatakan Muawiyah bin Abi Sufyan bukan sahabat Rasulullah SAW. Banyak kesesatannya. Intinya seperti kata Syekh Albani, mereka adalah Mu'tazilah judud, Mu'tazilah kontemporer. Apakah Hasan al-Banna berpahaman Khawarij? Dia banyak memiliki kesesatan-kesesatan. Di antaranya dia banyak mengkeramatkan kuburan. Dia dalam masalah tauhid asma sifat ahlu at-tafwid mengatakan hanya Allah yang tahu tentang makna ayat-ayat sifat. Kemudian juga dia mau bergabung dengan kelompok Syiah Rafidhah, dan lain sebagainya. Banyak kesesatan-kesesatannya. Bagaimana hukum membunuh seorang begal? Kalau misalnya Anda bertemu kemudian dirampok, dibegal, Anda melawan, karena Anda misalnya sudah ban hitam putih sudah antum kuasai, antum melawan, kemudian dia sekali pukul langsung mati misalnya, nggak berdosa. Kata Rasul, kalau antum yang mati karena melawan, sedangkan antum merasa antum bisa melawan dan sanggup, namun qadarullah antum mati tangannya, maka kata Rasul, antum mati syahid. Man qutila duna mali fahuwa syahid. Barang siapa terbunuh membela hartanya, dia mati syahid. Namun kalau yang dibunuh begalnya, maka dia di neraka, kata Rasul dalam Sahih Muslim. Artinya apa? Boleh melawan, namun tidak boleh niat membunuh. Namun kalau tidak sengaja membunuh, karena masya Allah antum sudah luar biasa lah sudah, sekali gini aja sudah mati misalnya, insya Allah nggak berdosa. Namun kalau niat membunuh ini tidak boleh, karena masalah bunuh membunuh, hukum membunuh pemerintah kaum muslimin yang berhak. Kemudian apalagi juga dikeroyok rame-rame sampai dibunuh, ini juga diharamkan dalam al-Islam, yang berhak menghukum begal dan perampok pemimpin kaum muslimin. Dan ini kalau dalam Islam perampok sampai dia membunuh, yang sekarang ini lagi luar biasa di negeri kita ini dalam Islam hukumannya berat sekali. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu an yuqattalu wa tuqatta aydihim wa arjulum min khilafin wa infauna minal ard. Kata Allah dalam surat Al-Maidah kalau tidak salah, sesungguhnya balasan bagi yang memerangi Allah dan Rasul, yaitu kata para ulama tafsir, yaitu bagi para perampok. Kalau mereka membunuh, mereka dibunuh balasannya,
kemudian dipotong tangannya dengan menyilang. Tangan kanan, kaki kiri disilang, dipotongnya. Wa yusallabu, disalib, dan dibuang. Ini adalah apa? Balasan bagi tukang begal ataupun bagi perampok dalam Islam seperti itu. Kalau mereka sampai membunuh orang yang dia rampok dan sebagainya. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada pemerintah kaum muslimin untuk memberikan mereka hukum sebagaimana hukum al-Islam. Bagaimana dengan menyikapi jidat hitam? Kalau memang nggak sengaja muncul sendiri, ya sudah, la yukallifu nafsan illa usaha, nggak perlu digosok pakai kikir, nggak perlu pakai amplas, nggak perlu. Sudah, biarkan. Yang penting innamal a'malu binniyat, jangan ditunjukkan, jangan selfie jidatnya aja. Ya, seperti kita sampaikan, bahwasanya pemikiran untuk melengsarkan pemimpin kaum muslimin ini bukan dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara pemikiran kelompok Khawarij, dikatakan Khawarij, mereka selalu keluar dari pemimpin kaum muslimin. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat, sebagaimana kata Imam Nawawi, haram mengkudeta, melengsarkan pemimpin kaum muslimin selama masih muslim, bagaimanapun kezalimannya. Hukumannya haram. Kata Rasul SAW dalam hadis Ubadah bin Samit, wa alla nunazi al-amrahu illa antarau kufran bawahan innakum minallahi fi burhan. Kami, kata Ubadah bin Samit, dilarang mengkudeta, melengsarkan, memberontak kepada pemimpin kaum muslimin sampai kalian melihat kekafiran yang nyata dan kalian memiliki bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syarat melengsarkan, mengkudeta, memberontak, yang pertama pemimpin itu sudah jelas-jelas apa? Kafir, entah kafir asli atau dia murtad dari al-Islam. Itu syarat pertama. Ada lagi syarat yang kedua, yaitu apa? Kaum muslimin rakyat punya kekuatan untuk memberontak. Kalau nggak punya kekuatan, maka haram memberontak. Sabar, Seperti kisah di Suriah, betul pemimpinnya kafir, Bashar Assad kafir, sepakat ulama karena dia sekte Syiah Nusairyah, yang sepakat ulama mengatakan mereka kafir. Namun karena kaum muslimin nggak punya kekuatan, makanya sampai detik ini apa? Kaum muslim di Suriah tetap dalam keadaan yang luar biasa, ditimpa musibah. Kita doakan semoga Allah membinasakan kelompok Syiah Nusairyah dan membantai mereka, menolong kaum muslimin di Suriah. Cuma pelajaran yang penting dari kejadian di Suriah, jangan gegabah memberontak. Meskipun pemimpinnya apa? Jelas-jelas apa? Kafir. Karena apa? Kerusakannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Kemudian syarat yang ketiga, pertimbangan maslahat dengan mafsadah. Apakah banyak kerusakannya ataukah kebaikannya? Ini yang menimbang adalah para ulama, bukan orang-orang jahil namun ngelama. Ya, kita ganti dengan memberikan pertanyaan dan hadiahnya. Ini sudah habis yang pertanyaannya ini. Siapa yang angkat tangan? Nah, apa nggak minat dengan siwak? Ini Masya Allah siwaknya luar biasa. Ini mungkin berapa tahun nggak habis ini. Ada? Hah? Atau di double sudah? Kalau nggak minat satu kasih dua, double hadiahnya. Siapa yang minat? Nggak ada. Takut pertanyaannya. Bismillah. Udah ada kasih pertanyaan langsung ya, biar waktunya sudah mepet. Pertanyaannya, sebutkan salah satu hadis tentang Khawarij. Siapa yang hafal? Satu saja, yang singkat tadi. Hah? Boleh, antum borong semua boleh, ya. Iya, Masya Allah, dapat sudah ambil. Iya, apa-apa. Berikutnya kalau antum bisa jawablah, kenapa apa? Iya, namanya rezeki jangan ditolak. Iya, salah sendiri gak ada yang jawab. Iya, pertanyaan berikutnya.
sebutkan satu ayat ya yang kita sebut tadi. Terserah ayat yang mana, yang penting pernah kita sebut tadi. Ya. Sebutkan ayatnya. Ayatnya apa? Iya, apa ayatnya? Ayo sebutkan ayatnya. Terus? Hah? Kurang hafal. Dapat separuh berarti ya? Iya, hafal. Baik, sebutkan ya salah satu nama ulama yang kita sebut ya di kajian ini. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Masya Allah. Iya. Gampang kan? Ya. Sebutkan ya salah satu penyimpangan kelompok Syiah mencela sahabat. Betul sudah. Ya. Gratis. Ya. Ini mudah lagi, ya. Nah, sebutkan apa judul kajian ini. Langsung sudah, ambil. Ini zikir, Masya Allah. Ya. Mengenal virus Khawarij dan penyembuhan. Iya, ambil sudah. Iya. Iya. Ini sebelum akhir. Ya, sebutkan ya salah satu kelompok sesat ya yang kita sebut ya selain Khawarij. Al-Qadariyah. Ambil. Ya. Yang terakhir ya. Siapa ya yang mewakili kelompok Khawarij di zaman ini? Kelompok apa? Yang katakan dulu. Ya sudah ambil. Gitu aja, malu-malu sudah ya. Sudah ambil. Ya sudah, habis semuanya alhamdulillah. Ya, pas jam 5 kita cukupkan sekian karena kita juga mau ada safari dakwah di Lumajang. Wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya ana mohon maaf dan terima kasih perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk berpegang teguh dengan akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah menyelamatkan kita dari pemikiran kelompok Khawarij dan dari kejahatan mereka. Aqulu qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.